Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, 2 dan 3. Anak-anak yang soleh dan soleha, walaupun kita dalam keadaan puasa, tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena belajar pun adalah ibadah. Jadi, kita belajar menambah pahala kita ya. Jadi, anak-anak tonton videonya, tetap semangat, belajar yang rajin, jadilah anak yang soleh dan soleh. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nomor 1, siswa dapat menerapkan aturan keselamatan di perjalanan dengan baik. Kedua, siswa dapat menentukan hubungan satuan waktu dalam hari dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan pemakaian huruf kapital dan tanda baca dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi dengan bahan alami. Setelah anak-anak berdoa, kita akan mulai pembelajarannya ya. Kita mulai pembelajaran 1, subtema 1, aturan keselamatan di perjalanan. Nah, kita baca sama-sama dulu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di jalan? Apakah kamu mematuhi aturan keselamatan di jalan? Jika kamu tidak mematuhi aturan keselamatan di jalan, apa yang terjadi jika kamu tidak mematuhi aturan keselamatan di jalan? Nah, seperti pada gambar, anak-anak diseberangkan oleh Bapak Polisi. Ingat ya, anak-anak semua, aturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi, kita harus mematuhi peraturan supaya kita aman dan nyaman dimanapun kita berada, baik di perjalanan, di dalam bis, atau di tempat wisata atau saat berlibur. Nah, jadi anak-anak ya, seperti kita menjaga keselamatan di jalan. Misalnya kalau kita sedang berjalan kaki di jalan itu di sebelah kiri ya. Dan kalau kita mau menyeberang jalan itu harus menoleh ke kiri dan ke kanan dahulu. Karena anak-anak masih kecil, masih kelas 2, sebaiknya tidak boleh menyeberang sendiri. Harus bersama orang tua, atau kalau memang kebetulan anak-anak sendiri, anak-anak meminta bantuan kepada orang dewasa atau orang yang lebih tua. Misalnya kalau ada di jalan ada Bapak Polisi, kita bisa minta bantuan Pak Polisi ya. Jadi keselamatan itu harus kita jaga, karena kalau kita melanggar aturan, kita akan celaka. Nah, berikutnya kita lihat di halaman 92, mari membaca. Bacalah teks di bawah ini. Berlibur ke pantai. Hari ini Lani dan teman-teman akan berlibur ke pantai. Mereka terlihat senang sekali. Mereka harus menaati aturan keselamatan dalam perjalanan. Apa saja aturan keselamatannya? Nah, macam-macam ya aturan keselamatannya. Biasanya kalau di pantai itu ada tulisan-tulisan atau aturan-aturan yang tertera, ataupun kita diingatkan oleh orang tua sebelumnya. Bus wisata sedang berhenti. Rupanya ada lampu merah menyala. Lampu merah pertanda setiap kendaraan harus berhenti. Mereka boleh melanjutkan perjalanan bila lampu hijau kembali menyala. Nah, jadi kalau kita mau menyeberang itu saat lampu merah. Tetapi saat lampu merah itu kalau kita di dalam kendaraan kita yang harus berhenti ya. Nah, jadi anak-anak, jadi kalau kita di dalam perjalanan itu kita harus mematuhi, misalnya di dalam bus, kalau busnya ada kaca jendela yang bisa dibuka, tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh, baik tangan ataupun kepala untuk mengintip keluar ya. Berikutnya di halaman 93, mari mengamati. Para siswa sedang berjalan menuju ke pantai. Jalan raya sangat ramai. Mereka akan menyeberang jalan. Mereka menunggu kendaraan berhenti baru menyeberang. Mereka menyeberang dengan hati-hati.
Perhatikan tempat Lani dan teman-temannya menyeberang. Tempat menyeberang tersebut dinamakan zebra cross. Nah, jadi zebra cross itu kalau di jalan raya yang kalau kita lihat itu warnanya hitam putih ya anak-anak. Jadi kalau kita mau menyeberang jalan, kita tidak boleh sambil main-main, bercanda-canda di jalan raya. Jadi harus tetap menjaga keselamatan, harus berhati-hati ya. Nah, kita lanjutkan pembelajaran 2, aturan keselamatan di perjalanan di halaman 98. Mari kita membaca ya sama-sama. Lani dan teman-teman bermain riang gembira di pantai. Mereka bermain pasir pantai. Ada yang membuat rumah, ada yang membuat istana, ada juga yang membuat mobil. Ibu guru menasihati agar anak-anak mematuhi peraturan yang ada di pantai. Nah, perhatikan berikutnya itu ada tanda peraturan berkunjung di pantai. Ya, kita baca ya, itu ada 8 aturannya. Yang pertama, dilarang berenang jika ombak besar. Kedua, anak-anak tidak boleh bermain di laut tanpa pengawasan orang tua. 3, dilarang merusak fasilitas pantai. Keempat, dilarang mencoret-coret fasilitas di pantai. Fasilitas itu peralatan atau barang-barang yang ada di pantai ya, seperti dindingnya misalnya. Yang kelima, jangan meninggalkan barang berharga di pantai, misalnya meninggalkan tas dan lain sebagainya. Yang keenam, berhati-hatilah saat bermain di pantai. Ketujuh, jangan membuang sampah sembarangan. Kedelapan, dilarang merokok. Nah, perhatikan kata dilarang dan anak-anak. Ya, nomor 1 itu dilarang. Awal kalimatnya menggunakan huruf besar. Kemudian anak-anak juga, nomor 2 juga menggunakan huruf besar. Jadi atau kapital. Kata-kata tersebut seperti kata dilarang, anak-anak itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kata dilarang dan anak-anak adalah awal kalimat. Awal kalimat selalu menggunakan huruf kapital. Nah, anak-anak kan kita sudah sering ya belajar penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Jadi bukan hanya awal kalimat tetapi seperti nama kota, nama hari, kemudian nama bulan itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, anak-anak, di peraturan berkunjung di pantai itu ya, selain penggunaan huruf kapital, huruf besar di awal kalimat seperti kata dilarang tadi, hanya D-nya saja, anak-anak, A yang awalnya saja itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Dan ada juga tanda baca yang lain seperti tanda baca titik ya di akhir kalimat berita. Nah, itu kalimat berita namanya, pemberitahuan ya, dia menggunakan tanda baca tanda titik ya. Dilarang berenang jika ombak besar. Nah, tanda titik itu kalimat berita namanya. Anak-anak sebelumnya juga sudah pernah kan belajar penggunaan tanda baca seperti tanda koma, tanda tanya ya. Jadi selain tanda titik, tanda baca yang lain itu tanda tanya. Misalnya di akhir kalimat kata tanya yang adik Simba, apa, siapa, di mana itu ya, diakhiri dengan tanda tanya ya. Tapi kalau seperti peraturan berkunjung di pantai ini namanya seperti nomor 1 sampai 8 ini kalimat berita diakhiri dengan tanda titik ya anak-anak. Semoga anak-anak lebih paham ya. Anak-anak, di halaman 94 kita akan belajar matematika ya. Lani belajar di sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, kalau kita seperti biasa hari Senin sampai Jumat ya. Nah, dalam 1 minggu Lani belajar selama 6 hari. Apakah kamu sudah hafal nama hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu adalah nama hari. Masih ingat kan lagu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggu tidak sekolah. Itu ya, ada lagunya ya, mudah mengingatnya. Jadi berapa jumlah hari dalam 1 minggu? 1 minggu sama dengan 7 hari. Nah, sekarang perhatikan ini contoh bulan Agustus
di buku kita 2018. Sekarang tahun 2021. Bulan apa sekarang anak-anak? Iya, bulan April ya. Sekarang kita dalam keadaan berpuasa. Ini contoh saja. Nah, di kalender itu ada tulisan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, sekarang kita mulainya dari Senin menghitungnya ya. Walaupun dari Minggu juga sama saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dalam satu minggu ini namanya satu minggu, ada 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari ya. Nah, jadi kalau di sini tadi sudah dikatakan bahwa satu minggu 7 hari, berarti ini satu minggunya nih. Nah, dari 6 sampai ke 11 ini satu minggu. Jadi kalau pertanyaannya, kalau 2 minggu berapa hari? Berarti 2 minggu bisa dengan cara perkalian, bisa juga kita hitung. Kalau satu minggu 7 hari, berarti 2 minggu, misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kalau 2 minggu adalah 14 hari, atau 7 dalam satu minggu itu tadi kan 7 hari, 7 dikali 2 berarti 14 hari. Jadi kalau 3 minggu berapa hari? 7 dikali 3 sama dengan 21 hari. Ya, anak-anak lebih paham ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, misalnya sekarang hari Senin. Nah, misalnya hari Senin. Nah, besok hari apa? Besok hari Selasa berarti ya. Kalau hari ini hari Senin, besok hari Selasa. Kalau hari ini hari Senin, kemarin hari apa? Hari Minggu. Nah, anak-anak harus paham dengan nama-nama hari, begitu juga maju atau mundurnya ya. Bagaimana anak-anak lebih paham ya? Jadi kalian belajarnya bisa menggunakan kalender anak-anak di rumah. Ini adalah salah satu contoh saja. Oke. Dan kalau pengertian kata lusa berarti 2 hari setelah hari ini. Misalnya hari Senin, lusa hari apa? Berarti 2 hari setelah hari Senin. Senin, Selasa, Rabu. Nah, berarti Rabu ya. Itu pengertian kata lusa. Nah, anak-anak di halaman 95 ini anak-anak kerjakan tugasnya, kemudian disetor ya hari ini juga. Nah, di halaman 100 itu pembelajaran kita tentang pengertian 3 dimensi atau 3D ya. 3 dimensi itu misalnya pengertiannya tentang panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ada bentuk misalnya patung atau pot bunga. Nah, itu yang bisa dilihat dari berbagai sudut. Nah, itu 3D atau 3 dimensi tadi ya. Panjang, ada lebar, ada tingginya. Nah, di halaman 100 itu anak-anak berkreasi membuat kerajinan pasir pantai. Nah, apa itu kreasi? Kreasi itu adalah ciptaan buah pikiran atau hasil daya hayal anak-anak ya. Misalnya kita mau membuat apa, kita hayalkan sendiri. Aku mau buat misalnya gunung. Nah, di halaman 101 itu diberi warna, atau membuat rumah, atau membuat mobil, atau membuat pohon dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kreasi anak-anak sendiri. Mau diapain, diberi warna apa ya, anak-anak baca sendiri ya di halaman 100, 101 itu. Nah, seperti pada gambar, ini hasil kreasi anak-anak. Anak-anak tunjukkan dengan teman-temannya semua. Ya, ada gambar membuat bunga, pesawat, burung, dan lain sebagainya. Nah, ini dapat mempererat persatuan dan kesatuan di antara anak-anak semua ya. Memperlihatkan hasil karya kreasinya masing-masing ya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semakin pintar, semakin cerdas, dan tetap menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, kemudian anak-anak ya, nanti ada tugas yang harus disetor.
di halaman 95 itu. Kemudian ada kuisis yang harus anak-anak kerjakan ya. Selamat belajar, selamat berpuasa. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat, ilmunya berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.